Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayolah ikhwah kaum muslimin dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Kemurahan dan karunia-Nya selalu menghampiri kita dan mengisi setiap detik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan iman dan menetapkan kaki kita di atas ajaran agamanya hingga akhir kelak. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempersatukan kita dengan sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, orang yang ketiga, orang yang ketika hidupnya di dunia Allah berikan kelapangan harta, Allah jadikan dia orang kaya raya, sehingga semasa hidupnya dia begitu dermawan. Tidak ada satupun proyek-proyek sosial kecuali dia ikut berkontribusi, bersedekah, berdonasi, sampai akhirnya dia dikenal sebagai orang yang dermawan. Diapresiasi oleh masyarakat bahwa dia adalah orang yang dermawan sekali. Penyantun. Ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah pun tanya kepadanya perihal nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, untuk apa dia gunakan? Dia katakan, wahai Rabb, tidak ada satupun jalan kebajikan yang engkau senang untuk aku bersedekah padanya, kecuali telah aku lakukan. Aku telah bersedekah padanya. Apa yang terjadi? Allah bantah pengakuannya. Sandiwaranya dia, Allah patahkan. Allah buka jati dirinya. Dengan Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau bersedekah itu bukan karena mengharap pahala dariku. Tetapi apa? Engkau lakukan semua itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi, status sosial. Diakui oleh masyarakat luas sebagai seorang yang dermawan. Anda mencari kepuasan, engkau mencari kepuasan pribadimu. Mendapat status, sehingga engkau begitu senang dengan pujian. Engkau begitu mengharap, bahkan berusaha mengkondisikan agar setiap sedekahmu itu diketahui oleh masyarakat luas, diapresiasi. Namun, tentu berkamuflase, bersandiwara. Bisa saja dilakukan oleh manusia di hadapan sesama manusia. Tetapi tidaklah demikian dengan Allah SWT. Allah tidak mungkin ditipu. Karena Allah Maha mengetahui kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui kerlingan mata, apa maksudnya. Dan Allah pun mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada-dada setiap manusia. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang yang semacam ini tidak sadar bahwa dia bukan hanya menipu sesama manusia. Dia bukan hanya bersandiwara di hadapan sesama manusia. Dia juga telah bersandiwara di hadapan Allah. Berpura-pura. Dia berkamuflase. Dia ingin memperdayai Allah. Maka yang terjadi, wa huwa khadi'uhum. Yang terjadi, Allah lah yang memperdaya dia. Allah membalas tipu daya dia. Sehingga di saat dia betul-betul membutuhkan akan pahala amal-amal kebajikannya, jihadnya, sedekahnya, perjalanan dakwahnya, dia sangat membutuhkan akan pahala tersebut untuk bisa selamat di neraka, masuk ke dalam surga. Justru di saat yang paling butuh, dia tidak mendapatkan sedikit pun. Betapa kecewanya dia. Sebagai imbalan,
kekecewaan masyarakat. Semula masyarakat mengira dia adalah orang yang baik, orang yang berjasa, orang yang dermawan. Tetapi ketika mereka tahu, andai mereka tahu bahwa dia itu hanya sekedar cari muka, dia hanya sekedar mencari keuntungan pribadi, status untuk dieluk-elukan, diapresiasi, nescaya masyarakat pun kecewa. Tidak akan lagi mengapresiasinya. Maka Allah perlakukan dia dengan cara yang sama. Di saat dia sedang butuh terhadap apresiasi dan pengakuan, terhadap imbalan dan balasan atas amalan yang dia lakukan, Allah pun kecewakan dia. Bukannya pahala yang dia dapat, bukannya ampunan yang dia peroleh, tapi siksa. Dialah orang yang pertama dijeburkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Karena itu khawatir iman. Sebagaimana Anda peduli untuk melatih raga Anda beramal, bersedekah, bersolat, puasa, haji dan lainnya. Sebagaimana Anda membiasakan diri melatih untuk menghafal Quran. Sebesar perjuangan Anda untuk membiasakan diri, memberanikan diri berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Anda untuk membiasakan diri bersedekah, berdonasi, maka biasakan pula. Sebesar itu pula seharusnya Anda menjaga kesucian, kebersihan nurani Anda, jiwa Anda, batin Anda, agar senantiasa tulus di hadapan Allah SWT. Agar senantiasa bisa ikhlas. Agar senantiasa bisa hanya mengharap pahala Allah tanpa ada pamrih selainnya. Karena itu dahulu salaf, para ulama mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min nafsi. Aku tidak pernah berusaha menundukkan sesuatu, menjaga sesuatu yang lebih berat untuk dijaga, untuk ditundukkan, dibanding diriku sendiri, jiwaku sendiri. Melatih, membiasakan untuk sholat malam. Melatih diri untuk bisa menghafal Quran. Melatih diri untuk bisa dermawan, bersedekah, membantu, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan amal-amal yang lainnya. Itu berat. Tetapi ternyata melatih diri kita untuk selalu istiqomah dengan keikhlasannya, itu lebih berat. Kalau Anda berusaha melatih diri Anda untuk istiqomah dengan qiyamul lail, istiqomah puasa sunnah, istiqomah dengan sedekah-sedekah sunnah, itu berat. Ya, itu berat. Apalagi menjaga jiwa Anda agar selalu tulus, ikhlas dalam setiap aktivitas, dalam setiap ucapan, dalam setiap amalan Anda. Hanya ada satu pamrih. Di saat Anda belum dikenal, mungkin Anda mengatakan ikhlas itu mudah. Tetapi ketika Anda sudah dikenal oleh masyarakat luas, dengan kedermawanan, dengan keilmuan, dengan keberanian, dengan kepahlawanan, maka saat itulah semakin berat tantangan Anda. Semakin berat perjuangan Anda untuk bisa senantiasa ikhlas lillahi azza wa jal. Rasulullah SAW menyatakan, man usyira bil banan faqad halak. Siapapun yang telah terbiasa dan terus-menerus menjadi pusat perhatian, kekaguman, selalu dikatakan jagoan, hebat, luar biasa, sehingga menjadi pusat perhatian orang banyak, maka faqad halak, maka sudah bisa dipastikan praduga kuat dia bisa celaka. Dia celaka. Tidak kuat ya memikul apresiasi orang banyak, kekaguman orang banyak. Akhirnya dia gagal menjaga niat dan keikhlasannya. Na'udzubillah. Karena itu khatul iman. Marilah kita terus berusaha menjaga kesucian dan kebersihan jiwa kita. Agar hanya ada satu kepentingan. Agar hanya ada satu tempat mengharap. Ada satu kekhawatiran, ketakutan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih dari yang lainnya. Bersih dari mengharap cinta ataupun takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga menggugah kesadaran kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.